Selamat siang semuanya. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan sedikit lagi tentang pertidaksamaan ya. Nah, di sini saya punya dua contoh soal. Kalau dibandingkan dengan kemarin, mungkin yang ini lebih variatif. Kalau kemarin kita kan tinggal membuat operasi-operasi ya berdasarkan teorema yang ada. Nah, untuk kasus yang di dua contoh soal ini, nanti kita akan lihat bersama bagaimana cara menyelesaikannya. Begitu ya, saya next kan. Oke, contoh yang pertama ini adalah pertidaksamaan yang memuat bentuk pecahan, di mana kita diminta menentukan hasil dari pertidaksamaan x min 1 per x plus 2 lebih besar atau sama dengan 0. Gitu. Nah, yang pertama, setelah kita membaca, kemudian kita pahami bentuk pertidaksamaan tersebut, ada 3 cara untuk memenuhi, gitu ya. Jadi supaya nanti hasilnya itu harus lebih besar daripada 0, ada 3 cara yang memenuhi. Yang pertama, ketika pembilang dan penyebut, yaitu x min 1 dan x plus 2, itu nilainya positif. Pasti dia akan lebih besar atau paling tidak sama dengan 0. Begitu ya. Yang kedua, baik pembilang dan penyebut itu nilainya negatif. Karena kalau negatif dibagi dengan negatif, nanti hasilnya sama dengan positif. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga, itu pembilangnya yang bernilai 0. Jadi x plus 2, x min 1 itu bernilai 0, sehingga nanti hasilnya sama dengan 0. Dan itu masih memenuhi karena di sini dia minta lebih besar atau sama dengan. Begitu ya, kecuali kalau di sini mintanya cuma lebih besar, begitu. Tidak ada sama dengannya. Kondisi ketiga ini tidak berlaku. Nah, kalau dibandingkan yang kemarin lebih ini ya, lebih teknis ya. Nah, sekarang kita menggunakan garis bilangan untuk mencari 3 kemungkinan ini, begitu. Nah, ini kita pecah jadinya. Jadi pecahannya ini kita pecah lagi. Oke, sebentar. Ya, ini kita pecah sendiri, kemudian yang bawah juga kita pecah sendiri, kemudian nanti di bagian ketiga baru kita gabungkan lagi. Nah, saya ajak kalian untuk melihat yang pertama dulu. Untuk x min 1, kita buat dulu garis bilangannya. Nah, kemudian kenapa di sini kok saya letakkan 1? Jadi x min 1 ini yang pertama ya, kita ambil triknya, kita ambil pembuat nolnya. X min 1 sama dengan 0, sehingga x-nya nanti ini sama dengan 1. 1 ini yang kita jadikan acuan, gitu. Karena setelah 0, sebelah kiri atau kanannya, salah satunya pasti ada yang nilainya positif, ada yang nilainya negatif. Itu kalau kalau untuk persamaan linear seperti ini. Persamaan linear itu artinya persamaan garis lurus ya. Nah, di sini ini 0 ini artinya di sini nilainya 1, nilainya 0. Nah, kemudian di sebelah kirinya nanti nilainya dia akan bernilai negatif. Kalau tidak percaya, silahkan nanti diambil sembarang nilai di sebelah kiri 1. 0 boleh, kemudian minus 1 boleh, minus 2 boleh. Nah, kalau kalian masukkan ke dalam x min 1, nanti hasilnya pasti selalu negatif. Min apa, min B, min C, min A, begitu. Nah, yang di sebelah kanannya, ini nanti nilainya selalu positif. Ketika kamu masukkan misalnya 2 min 1 ya hasilnya 1. Gitu ya. Kemudian nanti 3 min 1 ya hasilnya 1. Jadi triknya nanti silahkan tentukan bilangan di sebelah kanan atau sebelah kirinya untuk menentukan dia positif atau negatifnya gitu. Nah, kemudian yang ini juga sama. Kita cari dulu pembuat nolnya. Pembuat nol dari x plus 2 ini kan sama dengan x sama dengan min 2 di sini ya. Nah, kemudian kita cari di sebelah kiri, ternyata dia negatif. Sebelah kiri min 2. Ketika kita masukkan nilai-nilai yang lebih kecil daripada min 2, nanti dia akan hasilnya berupa
bilangan negatif. Ketika dimasukkan bilangan yang lebih besar daripada min 2, ini nanti bilangannya menjadinya positif. Makanya di sini tandanya negatif, yang di sini tandanya positif. Nah, selanjutnya kita melihat yang gabungannya. Yang ya. Nah, ini harus hati-hati. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk garis ketiga ini agak beda perlakuannya. Nah, kalau garis ketiga, kalian cukup melihat garis pertama dan garis kedua. Ini kalian tarik garis lurus ke sini. Ini juga untuk mempermudah dalam melihat. Nah, seperti ini. Tinggal kita lihat tandanya. Tanda perkalanya. Ini di sini ya masih negatif ya, karena dia di sebelah kiri negatif semua. Nah, yang di sini atas itu tandanya negatif, bawah tandanya negatif. Kalau kita bagi negatif dibagi dengan negatif, ingat bagi karena di sini bentuknya pecahan. Kalau kita bagi hasilnya jadi positif. Kemudian yang kanan juga gitu. Plus, kemudian yang di sini plus juga ya. Sebelah kanan itu plus semua. Plus dibagi dengan plus nanti hasilnya adalah positif. Begitu. Jadi di kiri dan kanan. Tapi kalau di tengah ini beda tanda. Sehingga nanti hasilnya di sini negatif. Oke, itu dulu. Jadi wilayahnya kita sudah tahu, ini saya arsir untuk wilayahnya. Karena kita diminta menentukan yang lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kita diminta menentukan yang positif. Gitu ya. Kalau kurang dari, dia nanti yang negatif. Begitu. Nah, selanjutnya satu lagi hal yang perlu diperhatikan, ketika di titik 1 ini pembuat nolnya si pembilang. 1 ini pembuat nolnya si pembilang, jadi nanti di sini kalau kita masukkan 1, ini jadinya 0 per 1 tambah 2. Ini nanti hasilnya sama dengan 0. Masih masuk kriteria. Ini ya. Tapi ketika min 2 ini adalah ini ya, pembuat 0 dari penyebut. Nah, pembuat 0 dari penyebut, sehingga nanti kalau misalnya kita masukkan, ini jadinya min 2 min 1 per 0, begini ya. Nah, bentuk ini adalah bentuk yang tidak terdefinisi. Nah, karena dia tidak terdefinisi, jadi kita tidak bisa menentukan nilai apa-apa. Sehingga di sini saya berikan tanda X merah, ini untuk menyatakan kalau ini tidak masuk ke dalam penyelesaiannya. Karena apa? Karena nanti di sini dia tidak terdefinisi. Gitu ya. Kalau nolnya di atas merupakan pembilang, dia akan terdefinisi. Tapi ketika nolnya di bawah atau penyebut, dia tidak terdefinisi. Jadi nanti intinya seperti itu. Nah, kemudian nanti kita kan sudah dapat ya, daerahnya ini sudah saya arsir. Nanti dia akan bernilai positif saat X itu kurang daripada min 2, kemudian atau X itu lebih besar atau sama dengan min 1. Nah, ini kalau sampai di sini saja sudah cukup, sudah benar. Tapi kalau mau menuliskan notasi, ini kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Sama seperti kemarin ya, ini min 2 sampai itu akan jadi solusi penyelesaiannya, sehingga nanti di sini kita bisa gunakan negatif infinity, min 2. Kemudian tanda kurungnya bagaimana, Bu? Nah, untuk tanda kurung, kalau infinity, pasti dia kurungnya kurung terbuka, kurung biasa. Kemudian, karena ini tadi kita X, kita silang dengan merah, maka di sini nanti jadinya terbuka. Nah, kemudian ini adalah tanda atau yang ini ya. Kalau kita buat notasinya jadinya begini. Penyelesaiannya dari 1 sampai terus tak hingga ke arah kanan. Nah, 1,
Tak hingga itu kita tulis duluan, dia nanti tanda kurungnya. Ingat kalau tak hingga, dia diikuti dengan tanda kurung, buka. Kemudian 1, tadi masuk ke dalam penyelesaian, karena ada kurang dari atau sama dengan. Sehingga nanti di sini jadinya kurung siku, gitu ya. Yaitu untuk soal yang pertama. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua, yaitu pertidaksamaan yang memuat bentuk kuadrat. Ini kelihatannya lebih sederhana juga ya kalau dibandingkan dengan yang pertama tadi. Kita diminta menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat tambah x min 6 lebih besar daripada 0. Nah, mula-mula kita harus memisahkan, menguraikan menjadi dua faktor seperti ini ya. Jadi bentuk ini kita buat ke dalam bentuk faktornya, yaitu yang ini. Nah, nanti ada dua keadaan yang harus kita penuhi. Yang pertama, kedua faktor itu harus bernilai positif atau harus bernilai negatif, supaya kalau dikalikan nanti hasilnya lebih besar daripada 0. Ini nanti modelnya sama seperti tadi, sama persis. Nanti kita buat garis bilangan. Kalau yang ini, ingat seperti yang saya sampaikan sebelumnya, x tambah 3 ini sama dengan 0, maka x sama dengan min 3. Ini untuk pembuat nolnya. Kemudian x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Ini untuk yang kedua ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan tandanya yang di sebelah kanan kirinya positif atau negatif, kalian ambil salah satu bilangan di sebelah kiri atau kanannya. Kalau ambil bilangan di sebelah kanan, misalnya ya kalau di sini sama seperti tadi, kita ambil di sebelah kanan dari min 3, boleh min 2. Min 2 ketika dimasukkan ternyata nilainya min 2 tambah 3 sama dengan 1, positif. Sehingga nanti di sini daerah positif. Nah, di sini nanti daerahnya jadi yang negatif. Begitu juga dengan yang kedua ini. Nah, sama seperti tadi, kita kemudian untuk garis yang ketiga ini kita tarik garis lurus begini. Nah, seperti ini. Kemudian ini masih ingat ya, ini daerah negatif, kemudian ini daerah positif, ini daerah positif. Nah, ingat kalau tadi kita melakukan pembagian, sekarang di sini kita melakukan perkalian karena faktornya dalam bentuk perkalian. Nah, yang negatif ini kita kali dengan negatif yang di bawah ini, nanti jadinya positif. Begitu juga yang positif ini. Nah, karena tadi kita diminta yang memenuhi lebih besar, tandanya lebih besar daripada 0, maka yang kita arsir adalah yang ini. Nah, kalau di sini tidak ada kasus yang disilang ya, karena ini dalam bentuk perkalian. Tidak ada yang salah kalau dalam bentuk perkalian. Dikali 0 kan nggak masalah ya. Cuma ini intervalnya terbuka. Jadi min 3 dan 2 nanti tidak masuk ke dalam penyelesaian. Karena dia mintanya lebih besar daripada 0. Tidak lebih besar atau sama dengan. Kalau dia lebih besar atau sama dengan, 0-nya nanti harus masuk. Tapi kalau dalam soal ini kita diminta lebih besar daripada 0, sehingga nanti penyelesaiannya semuanya dalam bentuk kurung buka gini ya. Jadi nanti penyelesaiannya adalah x kurang dari min 3 atau x lebih besar daripada 2, atau dalam bentuk notasi interval seperti tadi, min infinity, min 3 nya kita tulis dulu, kemudian karena infinity pasti interval terbuka, min 3 nya juga tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian, jadinya interval terbuka, atau 2, infinity, sama seperti tadi kurungnya dua-duanya terbuka. Nah, begitu untuk penjelasan terkait dua contoh soal ini. Silahkan nanti dipelajari lagi ya. Nah, untuk pertidaksamaan kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut ke next part. Terima kasih.